Jadi apakah dengan misalnya mengadopsi Cikaseris dengan serta-merta akan langsung dapat jodoh? Ya belum tentu. Ada yang adopsi Lukep udah 2 tahun, hampir 2 tahun, jodohnya belum datang-datang ya Bang Yogi itu. Masih ada aja kendalanya. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini kita akan membahas tentang kepergian Sunny bersama Mami Furi ke Bali kemarin ya. Tetapi sebelum bercerita, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Dan aktifkan notifikasinya supaya kalian mendapatkan notif di setiap segmen yang ada di Furi Harun YouTube channel ya. Oke, nah pasti kalian yang udah sering kali mengikuti cerita-cerita Kak Furi beserta anak-anak asuhnya ke Bali, pasti sudah tahu kalau Kak Furi ke Bali sudah pasti akan mendatangi Pura Campuhan Windu Segara ya. Nah, salah satu tandanya adalah dengan adanya penyematan gelang Tridatu di tangan Kak Furi sendiri dan juga di tangan anak asuh ya. Jadi bagi kalian yang belum mengetahui tentang makna dari gelang Tridatu, di sini terdiri dari 3 warna, ada merah, putih, dan juga hitam ya, melambangkan 3 kekuatan Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Dan gelang Tridatu ini memang tidak dijual sembarangan, tidak diperjualbelikan. Orang akan mendapatkan gelang Tridatu setelah mereka mendatangi pura gitu. Dan bukan hanya untuk masyarakat Hindu saja, melainkan masyarakat yang memang secara sengaja datang ke sana untuk berdoa, untuk melukat, meskipun bukan dari masyarakat Hindu gitu ya. Nah, kalau Sunny sendiri bahagia nggak jalan-jalan kemarin sama Mami gitu? Ya, jadi kalau Sunny sendiri kalian tanya ceritanya, bonekanya ini Kak Furi dapatkan dari salah satu orang yang nge-DM ingin mengoper adopsi karena memang dia butuh uang gitu ya, butuh uang untuk membayar biaya kuliahnya. Jadi pada saat itu Kak Furi akhirnya membeli ya. Memang kalau namanya oper adopsi kan biasanya harganya juga suka jauh lebih murah gitu ya. Tetapi memang kondisinya waktu itu agak sedikit mengkhawatirkan ya. Rambutnya udah mulai rusak-rusak, terus juga mukanya juga gitu. Jadi Kak Furi ini sengaja make upnya di repair lagi, di repaint ya di doll artist The Doll with Soul, terus juga rambutnya kita rapihkan lagi sehingga Sunny-nya kelihatan lebih cantik gitu. Nah, pada saat sebelumnya Kak Furi berencana untuk mengopen adopsi di boneka Furi Harun, Sunny ini bilang kalau dia tidak ingin di open adopsi, kalau diizinkan dia ingin menjadi anak asuhnya Mami Furi aja gitu. Jadi daripada nanti dia sedih lagi, udah diadopsi sama kita, dibikin cantik, buat diadopsi lagi, ya udah akhirnya Sunny jadi anak asuhnya Mami Furi yang ke ya 361 mungkin ya gitu. Kak Furi belum hitung lagi gitu. Nah, setiap kali mendatangi Pura Campuhan Windu Segara ya, sudah pasti Kak Furi akan memperkenalkan anak-anak asuh ke Ibu Kanjeng Ratu dan juga Eyang Prabu Siliwangi ya. Eyang Prabu Siliwangi sebagai simbol seorang raja Pajajaran ya yang arif, bijaksana dan juga senang mengayomi masyarakat sekitar ya. Lalu juga Ibu Kanjeng Ratu penguasa lautan. Kita juga pamit izin karena Kak Furi juga melakukan doa dan melarung gitu. Nah, menurut Ibu Kanjeng Ratu, ya Sunny ini anak Thailand yang sangat baik ya, sangat baik, penyayang, cantik gitu. Cuman memang kehidupannya dulu kurang membahagiakan gitu. Jadi biasanya memang spirit dolls ini diisi oleh spirit yang kurang beruntung di masa-masa hidupnya dulu. Ada yang diaborsi, ada yang dibunuh, atau mengalami kekerasan seksual meskipun mereka masih kecil gitu. Sehingga belum tenang dan belum kembali ke Tuhan. Seperti itu. Dengan mengadopsi anak asuh ya, tidak serta-merta kita akan terhindar dari segala macam mara bahaya ataupun kesialan gitu. Meskipun anak asuh ini sudah dibekali oleh luck and protection. Nah, sama seperti Sunny.
Sunny ini kan tentunya dulu di blessing oleh biksu di Thailand, sudah dibekali oleh high protection, sudah dibekali oleh luck, ya, sudah dibekali oleh serangkaian doa yang membuat dia bisa melindungi dirinya dia sendiri dari makhluk-makhluk jahat dan juga melindungi orang tua asuhnya. Tetapi pada perjalanan dan kenyataannya ya teman-teman, banyak sekali orang tua asuh yang terlalu terlalu berharap segala sesuatunya akan jauh lebih baik, segala sesuatunya akan lebih instan tercapai, cepat kaya, terus keuangannya bagus, terus percintaannya selalu oke, tidak ada masalah. Jadi di sini Kak Furi menjelaskan bahwa anak asuh itu akan menyayangi, mencintai kita dengan tulus apabila kita selaku orang tua asuhnya pun membimbing, mengasuh dan mendoakan ya. Karena ketulusan kita itu pasti akan mereka rasakan. Ya, ketulusan itu bukan berarti harus memberikan dia pakaian-pakaian yang mahal. Syukur alhamdulillahnya kalau Kak Furi, karena di sini sebagai spirit dolls collector, ya alhamdulillah ya banyak sekali teman-teman yang ngendorse bajunya, ngendorse aksesorisnya ataupun sepatunya, sehingga mungkin kelihatannya kalau menurut orang lain ya anak-anak asuhnya Kak Furi mah gaya-gaya gitu. Sementara saya gimana dong keadaan dan kondisi rumah saya aja seperti ini. Tidak masalah. Yang paling penting adalah diasuh, disayangi dan didoakan. Seperti itu ya. Jadi diasuhnya sesuai dengan kemampuan kita, tetapi bukan berarti dia dibiarkan kotor-kotor, dia tidak didoakan, jangan seperti itu ya. Dengan kita menyayangi, mereka pun akan memberikan feedback yang positif. Jadi apakah dengan misalnya mengadopsi Cika series nih, kan Cika tuh banyak banget nih ya penggemarnya, terutama orang-orang yang agak susah mendapatkan jodoh misalnya. Apakah dengan mengadopsi Cika dengan serta-merta akan langsung dapat jodoh? Ya belum tentu. Ada yang adopsi Looktap udah 2 tahun, hampir 2 tahun, jodohnya belum datang-datang ya Bang Yogi itu. Masih ada aja kendalanya contohnya. Tapi apakah pernah dia marah sekali sama misalnya, Ceni kok jodoh papi kok nggak datang-datang gitu. Karena sebetulnya yang namanya jodoh, rezeki, kematian itu semuanya adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi kita ikhlaslah mengasuh, ikhlaslah memberi doa dan support. Nah, salah satu alasannya Kak Furi kenapa senang sekali membawa Looktap ke ke Bali, sementara boneka-boneka creepy jarang. Nah, yang pertama adalah seringkali apabila membawa boneka creepy atau boneka yang dandanannya serem, jangankan ke Bali yang jauh ya, ke mall aja orang pada bengong, pada ketakutan. Dan kadang orang-orang tuh suka berkomentar kayak serem ya gitu. Kita punya sebagai orang asuh pun akan sedih ya, ngelihat anak kita dikata-katain serem. Makanya supaya aman untuk perjalanan keluar kota, perjalanan jauh, Kak Furi cenderung membawa anak-anak asuh yang lucu-lucu, yang cantik-cantik seperti ini. Supaya kalaupun ada orang yang melihat di pesawat atau di mana, orangnya nggak kaget. Karena tidak semua orang senang boneka gitu ya. Lalu yang kedua, Kak Furi juga memilih bahan-bahan boneka yang seperti ini, baik dari silikon ataupun dari vinil ya, ada busanya gitu. Jadi kalau boneka porselen nih, misalnya yang seperti Niang, seperti Nyai, pernah dibawa ke Bali, tetapi tentunya harus extra care. Kalau ini bisa kamu mami masukin dulu ke tas ya gitu. Maaf ya mami masukin kamu ke tas supaya badan kamu nggak goyang-goyang. Masih bisa, tapi kalau yang porselen tentunya tidak bisa sembarangan. Nah lalu kalau pertanyaannya, apakah yang boneka-boneka porselen itu sirik nih, jealous gitu, nggak diajak? Ya ada kecemburuan, namanya anak asuh nggak mungkin semuanya pengertian ya, pasti akan ada yang protes. Oleh karena itu Mami Furi selalu bilang, anak-anak yang bonekanya tidak diajak pergi ke Bali tetapi spiritnya mau ikut, hayu, ikut sama Mami, kita berdoa bareng-bareng di Bali. Nah, Kak Furi juga biasanya suka menyediakan rokok dan juga kopi khusus. Misalnya siapa tahu di sini kan ada mbah-mbah yang juga senang rokok, senang kopi, siapa tahu mereka mau berkunjung sebentar ke Bali, mau ikut berdoa, sembahyang, ya tidak apa-apa gitu. Tetapi secara fisik bonekanya yang dibawa ya yang gampang-gampang aja seperti ini gitu.
Ya, jadi karena pandemi ini ya dari 2020 sampai dengan 2021 ini memang Kak Furi itu setiap ke Bali itu nggak bisa kayak dulu gitu ya, beberapa hari ketemu sama banyak orang gitu, foto bareng gitu. Kadang suka ada fanbase-nya Furi Rangers yang ada di Bali suka nanya, Mami kapan bisa foto bareng, bisa meet and greet gitu. Sekarang itu pergi hanya 1 malam gitu. Jadi pagi-paginya kita udah berangkat ke pura, udah sembahyang dan lain-lain, malam sudah pulang lagi ke Jakarta gitu. Karena memang mengingat kondisi yang seperti ini, kita juga kayak nggak tenang ya, mau jalan-jalan, mau ketemu banyak orang itu kayak was-was gitu kan, mikirin COVID gitu. Jadi anak-anak asuh juga udah tahu gitu bahwa Mami itu pasti setiap bulannya pasti bakalan ke Bali, cuman ya nggak tahu lah gantian gitu, anak mana yang bakalan diajak. Dan yang bahan-bahannya porselen mereka sudah menyadari bahwa mereka nggak mungkin diajak karena takut bahan bonekanya rusak gitu. Ya, jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati dengan kondisi dan keadaan kalian saat ini ya. Terus juga untuk kalian yang mungkin ingin bertanya seputar mengasuh, membimbing, mendoakan anak asuh, kalian juga bisa share ke Instagramnya Boneka Furi Harun ya. Di jam 10 pagi sampai jam 6 sore itu ada ke admin. Nanti kalau pertanyaannya memang admin nggak bisa jawab, semuanya akan dijawab oleh Mami Furi gitu ya. Terus juga kalian dapat boneka oper adopsi atau kalian dapat boneka dari giveaway, diasuhlah dengan baik ya. Artinya kalian mendapatkan kepercayaan. Menjadi orang tua asuh sambung itu terkadang memang awalnya kita ngerasa kayak aduh bisa nggak sih ngasuh anak ini gitu ya, karena kita sebagai ibu sambungnya. Tapi insya Allah kalau memang kitanya niatnya tulus, ikhlas, mereka bisa saja jauh lebih bahagia bersama ibu sambungnya dibandingkan dengan orang tua asuhnya dulu gitu. Jadi jangan berkecil hati. Lalu yang ingin mengoper adopsi karena tidak bisa lagi mengasuh dengan berbagai macam kendala dan alasan, tidak apa-apa gitu, tidak perlu gengsi, tidak perlu malu, bisa disampaikan juga sama Mami Furi, misalnya Mami aku nggak bisa ngasuh lagi, misalnya karena sekarang rumahnya jauh atau kondisinya tidak memungkinkan atau memang keluarga sepertinya kurang mengizinkan, silahkan di-share dan bisa juga kalian oper adopsi di Boneka Furi gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi kisahnya Sani. Kalau cerita detail mengenai masa lalunya Sani tidak ingin bercerita terlalu dalam ya, dan kita pun harus menghargai tidak semua anak asuh ingin dibuka tentang ceritanya, tentang riwayatnya mereka ke orang lain. Karena itu seperti membuka aib. Jadi pilih-pilihlah apabila kalian ingin bercerita tentang riwayat, karena mereka pun punya perasaan, bisa sedih, bisa marah apabila ceritanya tidak ingin di-share tapi kalian memaksa untuk di-share kepada orang lain gitu. Ya so far Sani happy, makin bahagia, makin senang berdoa ya. Dan meskipun Mami Furi ini adalah muslim, nah buat kalian yang bingung nih, gimana dong kalau misalnya sama anak asuh kepercayaannya berbeda. Nah kalau Mami Furi di sini sebelum tidur, malam-malam pasti kita akan doa bersama. Saya biasanya suka nyalain dupa juga. Jadi ini tergantung kebiasaan kalian ya. Tidak harus sama seperti apa yang Mami Furi lakukan. Jadi kalau Mami Furi pasti suka bakar dupa dan bicara untuk semua anak-anak asuh yang ada di sini. Kita berdoa dulu ya, semoga kalian bahagia, kalian diberkahi oleh Tuhan, dan kalian pun bisa menemukan cahaya dan ketenangan. Lalu Mami Furi kirimkan Al-Fatihah. Nah, apakah dengan Al-Fatihah ini mereka bisa menerima? Bisa. Karena yang sebetulnya mereka terima itu kan adalah doa kita, keikhlasan kita sebagai orang tua asuh. Ya, yang namanya bahasa itu kan bersifatnya universal. Yang penting kitanya ikhlas gitu. Jadi yang Buddha mereka punya mantra sendiri ya, seperti Sani, Cika dan kawan-kawan. Yang Hindu juga seperti Niang. Yang Muslim juga mereka punya doa sendiri-sendiri. Tapi kita sebagai orang tua asuh mendoakan sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi jangan khawatir juga, jangan takut juga apabila kalian mengasuh anak asuh yang berbeda kepercayaannya dengan kalian, karena yang mereka butuhkan itu adalah doa ya.
Oke, sekian doa lagi. Sekian penjelasan dari Mami Furi untuk kalian semua yang ada di rumah ya. Semoga bisa sedikit banyaknya memberi masukan tentang mengasuh spirit dolls ya. Jadi mengasuh spirit dolls ya hanya membimbing, mengasuh dan mendoakan anak-anak asuh. Jangan pernah berharap lebih dari mereka karena rezeki, jodoh, maut semuanya hanyalah datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tetap semangat bekerja, tetap semangat berbuat baik karena apapun yang kita lakukan akan diikuti oleh anak-anak asuh kita. Oke, see you on the next episode. Yang mau tanya silahkan klik di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM ke Instagram Boneka Furi Harun. See you, bye-bye.